Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay senang channel yang sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim guys, semua masalah kesemdakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys sama yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman guys sama yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Kalian lagi pada ngapain cuy? Semoga sehat-sehat. Hari ini kita gibah yang ada di media lokal. Ini penting banget cuy. Ternyata buat kalian yang nikah siri dengan orang Indonesia di sini hati-hati juga ya, karena konflik itu nyata adanya. Ini kasus sampai dibawa ke pengadilan Hong Kong dan baru disidangkan di tahun ini. Padahal kejadiannya di tahun 2023. Kok bisa selama itu, ya kan? Aduh mas, ya kan? Mas Rusdi Rusadi, umurnya 36 tahun, ini di 2023, ini umurnya 23 tahun, 23, 24, 25, 3 tahun, berarti sekarang udah umurnya 39 tahun ya. Jadi Mas Rusdi ini tinggalnya di Yunlong cuy. Dia adalah anak peperan, pemegang peper. Dia punya perempuan Indonesia juga, tapi domestic helper. Jadi pacarnya itu statusnya domestic helper, dianya anak peperan. Pengakuannya Mas Rusdi, dia ini sudah menikah secara sirih ya cuy ya, tapi belum dilegalkan secara hukum, ya kan? Apakah percaya? Nah inilah, nikah sirih itu kadang ya cuma untuk berdalih supaya kita tidak difitnah bahwa kita sudah melakukan hubungan plus secara legal ya. Tapi ya kita percaya sajalah ya pengakuan Mas Rusdi ini, kalau dia sudah menikahi mbaknya secara sirih, sehingga dia terjalinnya relationship ya atau hubungan. Singkat cerita, di 17 Februari 2023 di Yunlong kejadiannya cuy. Si Mas Rusdi ini berkonflik dengan si Mbak A, kita sebut aja Mbak A ya. Dia berkonflik sama Mbak A ya kan, dia cekcok dikarenakan kita nggak tahu nih Mas Rusdi atau Mbak A-nya nih yang selingkuh atau punya pacar lain. Menurut kalian Mas Rusdinya apa si Mbak A-nya nih? Tapi pengakuan si Mas Rusdinya ini Mbak A punya pacar lain cuy, ya kan, sehingga Mas Rusdi ini patah hati dan sakit hati cuy, sehingga dia gelap mata. Dia memiliki cairan sulfat cuy, dimana sulfat ini biasanya untuk bahan pembuat deterjen gitu cuy. Nah, asam sulfat ini disiramkannya di punggung si Mbak A cuy, sehingga terjadilah luka bakar. Air keras ya berarti ya, asam sulfat ini air keras, sehingga si Mbak A ini panas ya kan. Dia meminta pertolongan keluar rumah dan endingnya dibawa ke rumah sakit. Polisi datang penyelidikan dan ditangkaplah Mas Rusdi di 17 Februari 2023 itu ditangkap dengan barang bukti. Mas Rusdi ini memiliki cairan sulfat 95% cuy, dimana itu kalau udah dicipratin aja itu udah panas banget cuy, bisa menyebabkan luka bakar. Makanya kenapa untuk menggunakan asam sulfat ini kita harus menggunakan baju perlindungan ya cuy ya, dan sarung tangan pastinya. Supaya apa? Supaya tidak kena gitu. Bahkan kita juga dianjurkan untuk menggunakan kacamata kalau kita menggunakan cairan asam sulfat ini. Dan ini Mas Rusdi disiram ininya ke punggungnya si Mbak A. Dan pasti di luar sana puas. Makanya jangan aneh-aneh ya kan. Akhirnya apa, si Mbak A ini dilarikan di rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa luka bakarnya ini 2%. Itu artinya lebar dari luka bakar itu 2% dari tubuhnya cuy. Ya 2% dari tubuhnya mah ya termasuknya masih kecil ya. Cuma tindakan itu dilakukan di Hong Kong cuy, dimana itu termasuknya kriminal. Aduh Mbak A, untung ya di punggung ya kan. Kadang kalau kita tuh kalau diuji tuh untung aja kan, untung nggak ini udah jatuh nih tabrakan motor, untung masih hidup, motor bisa dibeli. Kita tuh selalu untung gitu ya kan. Akhirnya si Mbak A
Ya ini sama Mas Rudi ini ya pastinya diinterogasi polisi ya kan. Ya Mas Rusdi pastinya langsung ditangkap cuy. Ya kan, apalagi barang buktinya udah kuat nih, terdapatnya sulfat 95%. Mas Rusdi masuk jokam cuy. Ya kan? Ibaratnya apa? Berarti dugaannya adalah pembunuhan ya kan? Iya, hati-hati tuh. Walaupun nggak dibekap ya. Dan termasuknya sudah dilakukan setelah disiram, dia juga melakukan kekerasan. Pak! Di ini mukanya. Pak! Pak! Gitu kan, drama. Ya intinya tuduhannya ya pembunuhan itu. Ingat loh, pembunuhan kalau sudah terjadinya adanya nyawa yang melayang, itu seumur hidup. Kalau misalkan rencana, ini kan rencana ya kan, rencana pembunuhan, itu juga lama cuy. Apa namanya, hukumannya. Makanya kenapa dia ditangkap 2023, 2025, tanggal 4 ini baru disidangin. Dan ini pun ditunda cuy persidangannya sampai 10 November besok. Kenapa? Karena hakim meminta untuk tes psikologi si Mas Rusdi ini supaya ada nggak nih indikasi dia ini akan melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Jadi hakim aja masih ragu nih untuk memberikan vonis ke Mas Rusdi. Jangan sampai nih misalkan vonisnya 10 tahun misalkan. Ada nggak nih potensi dia akan ngulangin lagi. Jadi hakim menunda persidangan tadi di tanggal 4. Ini nanti dilanjutin lagi di tanggal 10. Itu karena hakim minta tes psikologi si Mas Rusdi ini. Kita terbentur hukum ya di Hong Kong. Ya harus ikuti prosedurnya. Nah itu. Ampun, ada-ada aja Mas Rusdi. Kalau misalkan memang udah dicampakin ya cari lagi lah Mas Rusdi. Mas Rusdi kan laki-laki gitu kan. Banyak kok mbak-mbak di luar sana yang mau. Kalian mau nggak? Ya kan, sejelek-jeleknya laki-laki di Hong Kong laku. Ya kan? Iya ya kayaknya kalau kita nggak cantik, mana kita laku? Nggak apa-apa. Yang penting apa? Walaupun kita parasnya misalkan menurut kalian kurang cantik gitu kan, yang penting apa? Yang penting kita smart, yang penting kita pintar. Itu nilai plusnya. Jadi bukan berarti kalian itu kurang cantik menurut kalian, versi kalian gitu kan, terus on lagi gitu kan. Wah ya udah, maka dari itu nih ayo belajar pintar nih dari kasus-kasus yang terjadi oleh teman-teman kita. Nah kayak gitu ya cuy ya. Jadi pemegang paper ini terjadinya penyiraman asam sulfat ke pacarnya, ngakunya ini istri sirihnya. Buat kalian hati-hati, ini tegurannya untuk kita semuanya ya kan. Jadi kalau misalkan memang kalian punya hubungan gitu kan, selesaikan aja dulu. Kalau misalkan memang kalian sudah tidak cocok, ya bercerailah atau pisah dengan baik-baik ya kan. Kalau kita sudah arogan nih, pacar kita sudah protektif ya kan, kemanapun kita diancam atau apa, adanya bukti pengancaman dan lain-lain, maka kita wajib melindungi diri kita ke polisi. Itu bisa loh. Kalau pacar kita masih nguntitin kita terus, kita juga tetap lapor polisi. Hong Kong itu tidak memandang kita domestic helper atau pemegang asilium ya, atau pengakuan. Dimana kalau misalkan dia melakukan kejahatan, ya kita dilindungi pastinya. Jadi buat kalian jangan terjadi dulu baru lapor polisi gitu kan. Oke? Belajar dari kasusnya si Mbak A ini, hati-hati buat kalian, pilih-pilihlah mencari pasangan. Jadi buat kalian juga yang pacarnya mau dikirim ke sini dengan visa turis, berpikir ulang karena di sini bidadarinya sangat banyak sekali. Takutnya kegembang gitu kan, nanti kalian merasa rugi. Kalian sudah modalin dari nol, endingnya saat dia di sini sudah sukses, sudah punya banyak uang, maka seleranya bukan kamu lagi. Sebelum itu terjadi, ya udah nggak usah dikirim lah ke sini. Biar dia usaha sendiri di Indonesia bagaimana caranya. Oke? Kalau kalian rindu ya kalian cutilah ke Indonesia, kan itu lebih pintar. Bener gak sih? Kadang kayaknya nggak ngerti sama cewek-cewek gitu kan yang pengen ambisi banget pacarnya ke sini for what? Stay together apa? Orang kalian aja belum nikah kok. Susah-susah amat hidup. Jangan menambah masalah dengan mendatangkan pacar kita ke sini. Karena pasti nanti akan digondol wewe. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.